3 dari 7 presiden RI dilengsarkan. Apakah Jokowi yang keempat? Titik kulminasi dari kegagalan drama politik identitas untuk menghantam Pak Jokowi adalah kemenangan periode keduanya. Melanggengkan Pak Prabowo ke jajaran bawahan Pak Jokowi membuat kelompok oposan seperti sekumpulan anak ayam kehilangan induk. Namun, semua orang mampu menduga itu pasti sementara. Sebab kelompok ini sangat setia dan militan pada kebencian yang mereka bungkus dengan sesuatu yang sakral. Sementara, politik identitas tetap sebagai alat serang, berperangkap seperti jala yang siap menangkap setiap hal yang dapat dimainkan dengan tema penzoliman berbau agama. Kelompok ini memiliki beberapa tim sesuai bidang yang akan diserang. Misalnya, dalam 2 bulan ini, skenario dimainkan dengan mempolitisasi pandemi COVID-19, yaitu dengan menyerang dari 2 sektor utama. Pertama, serangan bertubi dengan merecoki soal keputusan antara lockdown versus karantina kesehatan atau PSBB, mudik, dan pulang kampung. Dan terakhir, ini soal berdamai dan new normal. Apapun yang dikatakan Pak Jokowi dihajar habis-habisan. Kedua, dari aspek hukum, yaitu serangan terkait legalitas dari semua keputusan yang diambil oleh pemerintah. Sebagai bukti keseriusan mereka untuk bahkan Perpu yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi digadang ke Mahkamah Konstitusi. Hasil pertempuran dari kedua sektor ini membuat kelompok ini harus menelan pil kegatiran. Keputusan PSBB telah terkonfirmasi sebagai keputusan terbaik dengan adanya bukti kegagalan negara-negara yang menerapkan lockdown. Sedangkan semua regulasi yang telah diambil tidak atau belum ada yang dibatalkan sampai saat ini. Sungguh, kelompok ini sebenarnya tidak peduli sama sekali soal pandemi dan dampaknya. Pandemi hanya sebuah tunggangan. Bagaimana agar wabah ini berakhir bukanlah tujuan yang diharapkan sama sekali. Angka terjangkit dan korban yang telah dipulasar hanya sebuah data yang menjadi peluru politik diskredibilitas yang kuat. Kekecewaan mereka yang terbesar adalah kenapa kok rakyat ini belum juga teragitasi secara masif untuk melawan pemerintah. Rasionalitas publik yang relatif masih baik dan percaya kepada pemerintah terasa menyakitkan bagi mereka. Lara mereka justru karena rakyat masih mengedepankan akal sehat yang baik. Lalu, apakah mereka akan menyerah? Tidak. Gen politik selalu sama di dunia ini, di mana ia selalu berkemampuan bermutasi untuk menciptakan alat serang baru, setersedia dinamika kepentingan dan pemainnya pemulung politik. Gen politik ini sedang mengajak ekonomi dan hukum untuk bernistaria dengan memperalat pandemi COVID-19. Yakinlah, politisasi wabah akan menuju politisasi resesi ekonomi secara lebih serius lagi. Ini akan benar-benar menjadi urusan politik. Tetaplah ingat, kita ada di negeri plus 62. Tidak akan lama lagi, diksi-diksi pandemi corona COVID-19 ini akan bermutasi menjadi rakyat lapar. Pemerintah telah gagal, perlu pemimpin baru, dan lain-lain. Pandemi COVID-19 secara objektif ada di luar keterjangkauan siapapun. Tetapi, kebenaran itu akan terus dikubur demi narasi politik yang diinginkan mereka. Keterbatasan semua manusia yang telah teresahkan oleh pandemi ini sebagai tidak terduga. Termasuk Pak Jokowi, tetapi mereka akan membangun narasi lain untuk mengaburkan persoalan sesungguhnya. Dan ketika kerontokan ekonomi sampai mengakibatkan rontaan kelaparan rakyat, tidak akan ada lagi yang peduli apa penyebabnya. Tabiat jahat politik akan meraciknya sedemikian rupa menjadi semata-mata ketidakmampuan presiden. Rasionalitas publik akan ada saatnya dilumpuhkan hingga tidak mampu mempertahankan bahwa faktor penyebab sesungguhnya adalah virus bernama si corona. Mungkin tidak butuh 2 bulan lagi, meski mudah-mudahan tidak. Rasionalitas rakyat itu bisa berakhir bila terus dipropaganda dan tidak ada upaya yang serius untuk menghempangnya. Bahkan saat ini, gerakan dan narasi mereka sungguh sudah semakin sangat terang dan jelas, berintensi untuk merubuhkan Pak Jokowi, yang mungkin akan dikelabui dengan dalih kebebasan mimbar akademik. Sejarah bisa terulang bila faktor prakondisi telah mengada. Fakta historis bahwa 3 dari 6 presiden Indonesia sebelum Pak Jokowi pernah dijatuhkan. Soekarno 1967 melalui sidang istimewa MPRS. Soeharto ditumbangkan karena resesi ekonomi dan adanya gerakan reformasi 1998. Gus Dur dijatuhkan dengan sidang istimewa MPR 2001. Pertanyaannya, akankah Pak Jokowi akan terseret sebagai presiden RI yang keempat yang tergoying? Jangan menyepelekan pertanyaan ini dan tidak perlu terlalu percaya diri bahwa itu tidak mungkin terjadi. Fakta sejarah dari dulu telah mencatat bahwa faktor ekonomi adalah salah satu yang sangat strategis untuk menjatuhkan pemerintahan di dunia.
Persoalan ekonomi yang sedemikian parah akan sangat mudah mengagitasi golongan masyarakat bawah. Jelas, para ekonom yang ada dalam barisan sakit hati telah mulai membubut sumbu resesi ekonomi sebagai batu penjuru politik. Mereka berkolaborasi dengan para pakar sosial politik yang gagal mempertahankan integritasnya yang akan menyodor analisa tendensius sebagai umpan. Barisan ini sedang dijunjung oleh kelompok terpelajar di bidang hukum yang tersakiti dan menyiarkan celah-celah hukum untuk jadi pijakan gerakan politik. Prasyarat tak terduga telah tersedia oleh pandemi menuju keinginan itu. Dunia telah mengarah pada resesi ekonomi global. Sejarah The Great Depression Malaise 1929 hingga 1934 satu dasawarsa pasca Perang Dunia I yang dipicu peristiwa jatuhnya Wall Street Amerika Serikat yang dikenal dengan Black Thursday tahun 1929. Malaise itu terjadi pada masa Presiden Amerika Serikat ke-31 Herbert Hoover dan F.D. Roosevelt memenangkan Pilpres Amerika Serikat 1932 dengan menggunakan kegagalan ekonomi sebagai bahan serangan terhadap Herbert Hoover. Menurut IMF, pandemi COVID-19 telah menciptakan krisis ekonomi lebih parah dari krisis keuangan global tahun 2008. Kuartal pertama 2020, ekonomi Prancis berada pada minus 5,8% akibat adanya lockdown akibat pandemi. Pada kuartal pertama tahun ini, Jepang sendiri menuju minus 3,4% dan diperkirakan ekonominya akan menyusut 22% selama periode April-Juni. Tiongkok bahkan telah menghapus target pertumbuhan ekonomi akibat ketidakpastian kondisi ekonomi, domestik, dan global akibat pandemi. Sebab pada kuartal 1 ekonomi Tiongkok anjlok hingga 6,8%, sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 1 masih ada pada angka 2,97%, meski menurut indeks ekonomi domestik tahun ini akan turun ke minus 2%. Tetapi, coba simak isi YouTube-nya Refli Harun tanggal 25 Mei 2020 yang mengatakan, akhir-akhir ini, walaupun bukan ekonom, rasanya kita semua bisa merasakan bagaimana sulitnya pemerintah mengendalikan fiskal mereka. Ketika menghadapi COVID ini, rasanya kelabakan. Terasa pemerintah kok seperti tidak punya uang lagi untuk memastikan bahwa perut rakyat Indonesia bisa makan, kalau misalnya mereka harus di lockdown di rumah. Mengapa seorang Refli sebagai pakar hukum seperti tertutup mata atas fakta ekonomi global yang rontok akibat pandemi ini? Memangnya siapa yang tidak kelabakan dan mengalami kesulitan untuk mengendalikan fiskal di seluruh dunia saat ini? Pernyataan ini seperti Refli baru bangun dari tidur yang terlelap selama beberapa bulan ini. Setiap negara, termasuk Indonesia, merupakan murid dari pelajaran sejarah dunia. Maka, sudah semestinya kita belajar dari beberapa sejarah yang pernah terjadi. Misalnya, meski kejatuhan Presiden Mesir Muhammad Mursi pada kudeta militer 2013, namun kondisi ekonomi Mesir selama setahun sebelum kudeta yang memang sangat buruk menjadi faktor keberhasilan kudetanya. Beberapa presiden lainnya yang mengundurkan diri atau dipaksa mengundurkan diri karena kondisi ekonomi seperti Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev 2019, Presiden Zimbabwe Mugabe tahun 2017, Presiden Argentina Fernando de la Rúa 2001, Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma 2018. Kita ada di hadapan realitas bahwa virus corona sungguh ada di sekitar kita. Konsep new normal faktanya sudah membuka pembatas physical atau social distancing. Pertanyaannya, berapa persen dari semua rakyat yang disiplin tanpa celah mampu menerapkan konsep new normal? Jika 1 atau 2 bulan ke depan terjadi eksponensi pandemi, maka hampir dapat dipastikan tensi ketegangan sosial dan politik akan meningkat tajam dan akan bersamaan dengan kondisi ekonomi yang terpuruk. Pertemuan dari guncangan lempengan ekonomi dan sosial ini akan mengakibatkan gesekan yang sangat sulit dibayangkan. Tulisan ini sekedar ingin memicu atensi kita bahwa telah sangat terbuka sebuah ledakan politik yang tak terkira. Bisa jadi skenario ledakan politik ini telah sedang disusun dan akan diteatrikalkan para sutradara politik dan vokalis haters. Semoga ini hanya dugaan yang tidak akan pernah terjadi. Bagaimana menurut Anda? Silakan tuliskan komentar Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.